kenalin, nama aku Diah Kirana. Sekarang kita akan belajar tentang cara menghitung denyut nadi. Nah, cara menghitung denyut nadi ini dilakukan dengan metode palpasi. Tujuan praktikum ini adalah pertama, untuk mengetahui pengaruh posisi tubuh terhadap denyut nadi. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh aktivitas fisik terhadap denyut nadi. Sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, ada baiknya kita harus mengetahui apa itu jantung dan apa itu denyut nadi. Jantung merupakan organ yang sangat vital bagi tubuh. Semua jaringan tubuh selalu bergantung pada aliran darah yang dialirkan oleh jantung. Jantung memiliki peranan yang sangat penting, yaitu memompa darah ke seluruh tubuh. Ketika jantung memompa darah, dinding dari ventrikel akan berkontraksi agar darah dapat dipompa dan mencapai tujuannya, yaitu ke seluruh tubuh. Kontraksi jantung ini menimbulkan denyutan pada pembuluh arteri yang biasanya dapat dirasakan pada pergelangan tangan dan pada bagian leher. Inilah yang sering kita sebut dengan denyut nadi. Denyut nadi dapat dirasakan di titik manapun yang arterinya terletak dekat dengan permukaan kulit. Arteri yang biasa teraba adalah arteri radial yang terletak pada pergelangan tangan. 2 bunyi jantung sebanding dengan 1 denyut nadi. Frekuensi denyut nadi memberikan informasi mengenai kerja jantung, pembuluh darah, dan sirkulasi. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini antara lain 1. Stopwatch, yang mana stopwatch ini digunakan untuk menghitung waktu pada saat kita mengukur denyut nadi. Yang kedua, ada alat tulis yang berupa pulpen dan juga kertas, yang mana pulpen dan kertas ini berfungsi untuk mencatat hasil perhitungan dari denyut nadi. Selanjutnya adalah prosedur kerja. Nah, prosedur kerja ini bisa kita terapkan pada diri kita sendiri atau bisa kita menggunakan orang lain. Langkah pertama yaitu arahkan orang atau diri kita sendiri untuk melakukan posisi tubuh seperti berdiri, duduk, atau berbaring. Bisa juga melakukan aktivitas fisik seperti lari di tempat. Tapi pastikan untuk aktivitas fisik seperti lari di tempat kita melakukan perhitungan 2 kali, yaitu sebelum melakukan aktivitas dan sesudah melakukan aktivitas. Langkah kedua adalah memeriksa denyut nadi, yaitu pada bagian arteri radialis dextra dengan menggunakan ujung jari 2, 3, 4. Langkah ketiga yaitu menghitung frekuensi denyut nadi pada posisi tubuh atau aktivitas fisik selama 1 menit dan dilakukan pengulangan selama 3 kali penghitungan. Tahap terakhir yaitu mencatat hasil perhitungan frekuensi denyut nadi, kemudian rata-ratakan, lalu masukkan ke dalam tabel yang telah ditulis di dalam kertas. Bagaimana teman-teman? Sudah siap semua? Yuk kita lakukan pemeriksaan bersama. Pertama, kita akan melakukan penghitungan frekuensi denyut nadi dengan posisi berbaring. Hitungan frekuensi denyut nadi ini dilakukan selama 1 menit. Kedua, kita akan melakukan perhitungan frekuensi denyut nadi dengan posisi duduk. Ketiga, kita akan melakukan perhitungan frekuensi denyut nadi dengan posisi berdiri. Perhitungan frekuensi denyut nadi ini dilakukan selama 1 menit dengan pengulangan sebanyak 3 kali. Kita akan melakukan perhitungan frekuensi denyut nadi pada saat kita melakukan aktivitas fisik, yaitu lari di tempat. Nah, sebelum kita melakukan perhitungan, pastikan kita telah menghitung frekuensi denyut nadinya itu sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Yang kelima adalah plank. Plank adalah gerakan olahraga yang memposisikan tangan masuk ke bagian siku di lantai, dengan posisi kaki lurus ke belakang seperti posisi push up. Yang keenam adalah aktivitas deadlift. Deadlift adalah salah satu teknik latihan yang bertujuan untuk membentuk otot punggung menjadi simetris. Berdasarkan praktikum tadi didapatkan hasil bahwa posisi tubuh pada saat berbaring lebih kecil dibandingkan dengan posisi tubuh pada saat duduk. Posisi tubuh saat duduk lebih kecil dibandingkan dengan posisi tubuh saat berdiri. Mengapa ya bisa begitu? Hal ini dikarenakan adanya efek gravitasi bumi.
Pada saat kita berbaring, gaya gravitasi pada peredaran darah jauh lebih rendah karena arah peredaran darah tersebut horizontal, sehingga tidak terlalu melawan arah gravitasi dan jantung tidak terlalu banyak dalam memompa darah. Saat posisi duduk membuat tekanan darah cenderung stabil. Hal ini dikarenakan pada saat duduk, sistem vasokontraktor simpatis terangsang melalui saraf langka menuju otot-otot abdomen. Keadaan ini meningkatkan tonus dasar otot-otot tersebut yang menekan seluruh vena cadang abdomen dan membantu mengeluarkan darah dari cadangan vaskuler abdomen. Detak jantung akan meningkat saat seseorang dalam posisi berdiri, karena darah yang kembali ke jantung akan lebih sedikit. Kondisi ini yang mungkin menyebabkan adanya peningkatan detak jantung mendadak karena seseorang bergerak dari posisi duduk atau berbaring ke posisi berdiri. Selanjutnya adalah pada aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dilakukan yaitu lari di tempat, deadlift, dan juga plank. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, didapat bahwa pada aktivitas fisik deadlift, frekuensi denyut nadi meningkat drastis. Karena ketika kita melakukan aktivitas fisik, tubuh manusia membutuhkan ATP. ATP tersebut dihasilkan dari proses oksidasi atau pembakaran zat makanan yang membutuhkan oksigen atau O2. Jadi, hal tersebut menyebabkan jantung memompa darah yang membawa darah kaya O2 untuk menghasilkan ATP. Pada saat kita melakukan aktivitas yang lebih berat, maka tingkatan denyut nadi juga akan semakin cepat. Hal ini merupakan salah satu respon kardiovaskuler terhadap adanya kontraksi otot. Kerja ini juga berfungsi untuk mengangkut oksigen yang dibutuhkan oleh otot untuk melakukan kontraksi selama melakukan aktivitas fisik. Pada saat melakukan aktivitas fisik, akan terjadi perubahan pada sistem kardiovaskuler, yaitu peningkatan curah jantung dan redistribusi darah dari organ yang kurang aktif menuju ke organ yang aktif. Di saat melakukan aktivitas ini, otot jantung akan memerlukan banyak oksigen, sehingga jika tekanan darah meningkat, maka oksigen yang dibutuhkan juga meningkat. Berdasarkan hasil dan pembahasan praktikum tadi, maka dapat disimpulkan bahwa posisi tubuh dan aktivitas fisik mempengaruhi frekuensi denyut nadi pada manusia. Sekarang teman-teman sudah paham kan pengaruh posisi tubuh dan aktivitas fisik terhadap denyut nadi? Nah, sekarang kalian bisa coba cara ini di rumah kalian masing-masing ya. Dan hasilnya kalian bisa share di kolom komentar. Selamat belajar!